Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak Aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa Aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Para sahabat Verum Domini yang terkasih, selamat berjumpa kembali di edisi Senin 23 Mei 2022. Setelah sekian hari kita merenungkan tema kasih, pada hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan tema yang tidak kalah menariknya, yaitu tentang bersaksi. Tema ini adalah kata kunci, sekaligus benang merah antara bacaan pertama dengan Injil hari ini. Barangkali tema ini adalah sesuatu yang tidak asing bagi kita, karena seringkali mendengarnya atau mungkin melakukannya. Sebab kata bersaksi bukan eksklusif bagi orang Kristiani saja. Kata ini sering digunakan oleh siapa saja, terutama dalam kaitannya dengan ranah hukum. Akan tetapi tujuannya berbeda jika kita membawanya ke ranah agama. Para sahabat Verum Domini yang terkasih, sejak dibaptis, kita telah dipercayakan untuk menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus adalah menyampaikan atau memberitahukan segala sesuatu tentang Yesus yang kita imani. Hal itu dapat kita manifestasikan dalam bentuk kata-kata dan juga perilaku kita terhadap seluruh ciptaan. Bukan untuk membangga-banggakan diri, tetapi lebih jauh dari itu adalah menghantar dan merawat sesama ciptaan kepada kebaikan. Hal itu tampak pada bacaan pertama hari ini. Dikisahkan bahwa Paulus dan kawan-kawan mewartakan Injil ke Makedonia. Di sana mereka tinggal di Filipi, kota pertama yang mereka singgah di Makedonia. Pada suatu hari, mereka menyusuri tepi sungai dan bertemu dengan sekelompok wanita. Salah seorang dari wanita-wanita itu bernama Lydia. Ia digambarkan sebagai seorang pedagang kain dan juga seorang yang beribadah kepada Allah. Pada saat itu, ia sangat mendengarkan Paulus dan kemudian dibaptis bersama dengan anggota keluarganya. Tidak hanya itu, ia juga mengundang Paulus bersama kawan-kawannya untuk menumpang di rumahnya. Dari kisah ini sudah sangat jelas bahwa kehadiran Paulus dan kawan-kawan telah memperteguhkan iman Lydia. Para sahabat Verum Domini yang terkasih, tugas kita untuk memberi kesaksian dipertegas kembali oleh Yesus dalam bacaan Injil yang baru saja dibaca. Kita mendengar saat Yesus memberi amanat perpisahan kepada para murid-Nya. Di sana Ia meminta supaya para murid memberi kesaksian tentang dirinya. Akan tetapi, ada beberapa hal yang menarik di akhir kisah tadi. Pertama, Yesus memberitahu tantangan yang mereka hadapi dalam memberi kesaksian. Dalam bacaan pertama tadi, kita melihat bagaimana para rasul diterima dengan baik oleh Lydia. Namun, berbeda dalam bacaan Injil.
Di sini Yesus memberi sebuah alarm kepada para murid-Nya sebagai sebuah fakta lain juga, bahwa kesaksian yang mereka lakukan nanti tidak berjalan begitu mulus. Mereka akan dikucilkan, bahkan sampai pada pembunuhan sebagai tantangan yang mereka harus hadapi. Hal ini menjadi nyata ketika kita melihat fakta dari akhir kehidupan para rasul ini dan juga kehidupan para martir dalam gereja yang dibunuh pada saat memberi kesaksian tentang iman mereka. Hal kedua adalah tentang alasan dikucilkan atau dibunuh. Menarik bahwa Yesus memberi sebuah realitas yang sulit masuk akal, tetapi hal itu nyata dalam keseharian hidup kita. Bahwa banyak orang dikucilkan atau dibunuh bukan karena hanya mereka dibenci oleh orang lain, tetapi juga karena sebuah kesesatan berpikir dalam kepercayaan dari orang-orang yang mereka jumpai. Di sini ada sebuah anggapan bahwa dengan membunuh, mereka telah berbuat baik kepada Allah. Para sahabat Verum Domini yang terkasih, alasan yang sesat ini juga ada dalam realitas sosial saat sekarang. Kita bisa melihatnya baik secara langsung maupun melalui media, tentang bagaimana seorang yang beragama, bahkan pemimpin agama, memberi pengajaran atau kesaksian yang salah terhadap orang lain. Alasannya berbagai macam, seperti mencari nama atau popularitas, demi konten di media sosial, atau memang ada yang kurang paham tentang ajaran agama. Yang menjadi sebuah ketakutan adalah ketika apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka tunjukkan itu menjadi sebuah masalah sosial. Orang menjadi ribut di mana-mana, orang semakin radikal, dan salah memandang sesama ciptaan yang lain. Jadi para sahabat Verum Domini yang terkasih, kita tidak akan menjadi saksi yang baik ketika kita tidak memiliki bahan. Kita tidak akan menjadi saksi Kristus ketika kita tidak mengenal Kristus secara lebih mendalam. Semoga rahmat Tuhan membantu kita.